Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Agni dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga dengan NIM 2103025011016 dari kelas A. Di sini saya akan memaparkan tugas dari dosen saya, yaitu Pak Mufli, dengan yang bertemakan komunikasi. Di sini ada 5 tugas atau pertanyaan. Yang pertama itu, apa sih itu komunikasi? Jadi, komunikasi adalah suatu di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi ini dapat berbentuk verbal dan non-verbal. Contoh komunikasi verbal yaitu seperti penyampaian pesan, ide, dan gagasan dari pihak lain. Dan kalau komunikasi non-verbal itu seperti komunikasi yang menggunakan gerak-gerik, seperti menggerakkan bahu, menggelengkan kepala, dan menaikkan alis, seperti itu. Kemudian yang kedua itu, mengapa komunikasi itu penting? Jadi, menurut saya komunikasi sangat penting karena membangun hubungan komunikasi yang efektif, memungkinkan manusia untuk membangun hubungan yang kuat dan memahami satu sama lain dengan lebih baik. Kemudian kenapa menurut saya itu komunikasi penting? Karena pengembangan pengetahuan, memungkinkan karakter pengetahuan pada generasi ke generasi lainnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu, apa yang menyebabkan komunikasi antara atlet dan pelatih penting? Jadi proses komunikasi interpersonal merupakan hal yang penting dalam penyampaian pesan pelatih kepada atlet, sehingga memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dalam pencapaian tujuan berprestasi. Kemudian kemampuan dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa hubungan pelatih-atlet dapat mempengaruhi motivasi olahraga tim. Kemudian pertanyaan yang keempat, sebutkan faktor apa saja yang menghambat komunikasi antara pelatih dan atlet. Jadi ada 5 faktor yang menghambat komunikasi antara pelatih dan atlet. Yang pertama itu hambatan perilaku dan sikap. Setiap pelatih dan atlet memiliki sikap dan perilaku yang berbeda-beda. Yang kedua, tidak percaya diri. Ada sebagian pelatih atau atlet yang merasa dirinya tidak percaya diri saat di lapangan atau saat bertanding, seperti itu. Kemudian yang ketiga, perbedaan dialek atau bahasa. Banyak pelatih dan atlet yang memiliki bahasa masing-masing. Dan keempat, gangguan komunikasi. Jadi banyak atlet dan pelatih yang memiliki gangguan komunikasi. Contohnya pada saat mau bertanding, mereka merasa gugup dan tidak konsentrasi, sehingga komunikasinya terganggu, seperti itu. Kemudian yang kelima, tidak ada tanggapan dari atlet atau pelatih. Artinya tidak ada tanggapan dari atlet itu sendiri ataupun pelatih itu sendiri. Kemudian pertanyaan yang kelima, yaitu jelaskan sebuah contoh kasus yang pernah saya alami yang terkait dengan masalah komunikasi dan bagaimana cara saya menyelesaikan masalah tersebut. Jadi permasalahan yang sering saya alami yaitu
adalah komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Dan saya ingin bercerita pada saat itu saya mengalami masalah komunikasi pada saat saya itu nganggur 1 tahun. Pada itu kemudian saya berinisiatif untuk melamar pekerjaan di suatu toko, dan kemudian saya terima panggilan untuk wawancara. Kemudian setelah itu saya diwawancarai oleh petugas toko itu. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada saya, dan pada saat itu saya merasa gugup dan merasa nervous pada saat itu, karena saya merasa tidak percaya diri karena saya pada saat itu ada di posisi sudah di panggilan wawancara. Jadi saya merasa diri saya itu tidak percaya diri, alhasil saya itu nervous dan gugup. Pada saat itu saya pun menjawabnya dengan komunikasi yang tidak baik, sehingga pada saat itu saya gagal untuk melamar pekerjaan. Karena itulah saya pada saat itu saya tidak mempersiapkan diri dan kurang mencari info-info tentang wawancara seperti itu. Kemudian bagaimana cara saya menyelesaikan masalah tersebut pada saat itu, sepertinya saya harus tanamkan kepada diri saya bahwa saya tidak boleh merasa tidak percaya diri. Saya harus bisa menampilkan yang terbaik, bahwa saya itu bisa seperti orang lain, seperti itu. Terima kasih. Itulah penyampaian saya tentang komunikasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.